Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Teknologi Fermentasi, program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, bersama saya Diki Dandar Triwinanti, STP MSI. Kali ini kita akan membahas terkait pemasaran produk hasil fermentasi. Seperti yang kita tahu, produk-produk fermentasi di Indonesia sangat banyak, bahkan sudah semacam menjadi kebudayaan di Indonesia dan diabadikan menjadi kebudayaan di dunia melalui UNESCO. Misalnya ada produk tempe yang sering kita kenal, bahkan ada produk fermentasi ikan yang mulai dikenalkan kepada masyarakat global. Dan ada bukunya juga, ada beberapa buku terkait produk fermentasi spesifik pada produk-produk tertentu, baik itu dari produk fermentasi tanaman maupun hewani. Produk fermentasi sendiri ada yang berupa pangan, ada yang berupa non-pangan, ada juga yang berupa bentuk farmasi. Misalnya produk fermentasi non-pangan ada pada aspek energi, yaitu bahan bakar berupa metana atau biogas yang bisa kita hasilkan dari bahan-bahan organik di sekitar kita, mungkin dari hasil samping ternak atau dari hasil samping sampah rumah tangga. Ada juga dari etanol yang memang disengaja melalui proses fermentasi yang nantinya akan menghasilkan produk biofuel. Sedangkan pada aspek pakan, pada bidang peternakan, itu ada juga pakan ternak yang berupa silase yang di sana memfermentasikan tanaman hijauan yang kemudian akan lebih mudah dikonsumsi oleh hewan karena zat-zat beracun yang ada di sana sudah terurai selama proses fermentasi. Kemudian ada pupuk organik juga yang kita kenal sebagai kompos. Di sana ada tahapan proses fermentasi yang harus dilalui sehingga menghasilkan kompos dengan kriteria tertentu. Sedangkan untuk bidang pangan atau farmasi, banyak kita kenal produk-produk siap konsumsi, misalnya roti, tape, yogurt, tempe, dan lain sebagainya, yang bisa kita kaji satu persatu bagaimana mekanisme fermentasinya dan bagaimana karakteristiknya. Kemudian ada produk pangan bahan baku, misalnya asam sitrat yang digunakan sebagai bahan baku pangan olahan atau asam malat, atau juga enzim yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, semuanya dapat kita olah, dapat kita hasilkan dari tahapan proses fermentasi. Produk-produk fermentasi tersebut dapat kita kembangkan. Ini ada 3 jenis pengembangan produk atau product development. Yang pertama yaitu initial development, yaitu meningkatkan penampilan dan ketahanan umur simpan dari suatu produk fermentasi. Misalnya tempe, kita jadikan keripik sehingga umur simpannya bisa lebih lama. Kemudian ada juga improvement development, yaitu perubahan wujud produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar fungsinya lebih praktis misalnya, atau ditambahkan rasa tertentu sehingga lebih menarik dan lebih nyaman dikonsumsi oleh manusia. Kemudian misalnya kita membuat yogurt agar lebih nyaman dikonsumsi, maka kita buat sebagai yogurt padat atau menjadi yogurt berupa es balon, atau yang sekarang sedang tren adalah yogurt yang mudah disendok. Kemudian ada jenis pengembangan produk yaitu new use application, yaitu meningkatkan fungsi produk fermentasi tersebut, meningkatkannya dengan add value sehingga menjadi produk yang lain sama sekali daripada produk sebelumnya, namun fungsinya bisa dioptimalkan.
Misalnya tempe yang biasanya kita konsumsi langsung bisa kita ekstrak dan diambil isoflavonnya untuk menghasilkan isoflavon yang optimal dan bisa diformulasi ke bentukan farmasi seperti itu. Jadi spesifik senyawa tertentu yang kita ambil, kita ekstrak dari produk fermentasi tempe, kemudian kita modifikasi menjadi produk yang lain. Mungkin produk pangan, mungkin produk non-pangan, mungkin juga produk farmasi. Ada juga ekstrak atau serat atau protein dari produk fermentasi, bisa kita ekstrak juga untuk dibuat menjadi makanan tertentu atau produk tertentu yang lain dari bahan bakunya, yaitu bahan baku produk hasil fermentasi. Di Indonesia dikenal banyak produk fermentasi yang sering kita jumpai di pasaran, misalnya tape singkong, kemudian ada juga peyem, dan ada juga tape ketan. Tape singkong dan peyem sama-sama produk fermentasi dari singkong, namun karakteristiknya berbeda. Tahapan proses fermentasinya berbeda. Karakteristik sensori dari tape singkong itu sangat manis dan teksturnya lembek, namun peyem teksturnya agak keras, agak crunchy, dan rasanya tetap manis, khas dari produk fermentasi hamil. Nah, sedangkan tape ketan bahannya berbeda dari tape singkong, tentunya dia berasal dari beras ketan yang difermentasi dengan yeast. Dia menghasilkan alkohol mengalir berupa cairan dan menghasilkan aroma yang sangat menarik, sehingga menghasilkan tape yang bisa digunakan sebagai makanan konsumsi cemilan langsung atau sebagai minuman yang menyegarkan. Tentu karakteristiknya sangat berbeda dengan tape singkong. Tentu tahapan prosesnya berbeda dengan tape singkong. Oleh karena itu, kekayaan produk tradisional atau produk fermentasi di Indonesia perlu kita kaji. Yang sering dan sangat familiar dengan kita adalah tempe, yang barangkali setiap hari ada sajiannya di meja makan kita. Ada juga oncom yang mirip dengan tempe, tapi bahan bakunya berbeda, yaitu dari ampas tahu. Ada juga tempe bongkrek, yang juga sama-sama tempe, tapi bahan bakunya berbeda, dan tentunya proses fermentasinya berbeda, karakteristiknya berbeda. Semuanya bisa kita pelajari melalui penelitian atau eksperimen proyek tertentu. Ada lagi nata de coco yang biasa kita gunakan untuk minuman, tambahan di minuman agar kita mendapatkan fungsi dari seratnya. Kemudian ada VCO atau minyak virgin coconut oil. Di sana juga terjadi proses fermentasi sehingga dapat memisahkan minyaknya. Dan ada asam asetat, juga merupakan produk fermentasi. Yogurt, kefir, dan Yakult sama-sama produk fermentasi dari dairy product atau susu yang mempunyai karakteristik masing-masing, di mana yang paling membedakan adalah tekstur dan keasamannya. Bahkan Yakult sendiri dia menggunakan mikrobia tertentu dengan strain tertentu yang sudah dikembangkan oleh perusahaan mereka, sehingga menghasilkan produk yang standar dari Yakult dan telah dikenal dunia. Jadi semua produk fermentasi sebenarnya bisa distandarisasi, bahkan strainnya bisa diidentifikasi, asalkan kita dapat mencatatnya dan bisa konsisten dalam memproduksinya. Yang kini banyak dikenal di kalangan anak muda, produk fermentasi dari Korea, misalnya ada kimchi, itu adalah sayur-sayuran yang difermentasi menggunakan teknik penggaraman, ada osmosis di sana, kemudian sebenarnya mirip dengan asinan yang ada di Indonesia, tapi mungkin karena ada budaya tertentu yang memang mempengaruhi makanan tersebut, budaya Korea yang sedang populer di Indonesia, maka kimchi menjadi sangat populer dan seperti dicari oleh banyak kalangan. Nah, untuk memanfaatkan momentum tersebut, ternyata
produsen kimchi dari Korea maupun dari dalam negeri di Indonesia sudah mengemas kimchi sedemikian rupa sehingga si kimchi ini bisa mendapatkan add value atau bisa dipromosikan dengan lebih optimal, misalnya dengan pengemasan standing food seperti ini, atau ada juga yang dikemas dengan botol toples botol tertentu dan pastinya kesannya akan lebih eksklusif. Sedangkan asinan yang ada di Indonesia bisa jadi kemasannya masih biasa saja, hanya dengan plastik yang dikaret dan digantung di gerobak, jadi mungkin untuk kalangan menengah ke atas kurang menarik, padahal sebenarnya fungsi dari sayuran yang diberi garam ini, baik kimchi maupun asinan di Indonesia, sama saja. Nah, tergantung sekarang bagaimana kita bisa mengemas produk fermentasi asli Indonesia agar lebih menarik, semenarik kimchi. Belajar juga dari produk fermentasi Korea yang juga sedang hits, misalnya adalah soju. Dia adalah arak, minuman dari beras, kemudian difermentasi menghasilkan alkohol, dan dikemas dengan botol hijau seperti ini. Tentu untuk banyak konsumen di Indonesia yang notabene banyak beragama Islam, agak kurang menarik karena tentu tidak bisa diminum karena status kehalalannya tidak halal apabila kita meminum soju yang asli. Nah, ternyata untuk memodifikasi soju sudah dilakukan oleh produsen dari Indonesia yang memang tidak menggunakan produk fermentasi, melainkan menggunakan soda yang dikemas dengan botol mirip soju, sehingga orang Indonesia yang ingin seolah-olah minum soju bisa aman meminum minuman tersebut walaupun memang bukan produk fermentasi atau non-alkohol. Tapi tentu saja dalam aturan sertifikasi halal, hal tersebut perlu diperhatikan karena barang yang masih mirip minuman beralkohol aslinya, maka status sertifikat halalnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi sebagai produsen makanan, apalagi produsen produk pangan atau farmasi atau produk yang lain yang berhubungan dengan fermentasi, kita juga harus mengerti tentang regulasi yang ditentukan pemerintah, apakah produk tersebut dapat dijual bebas atau hanya untuk kalangan tertentu saja. Nah, teman-teman bisa menyimak beberapa YouTube ini. Ini adalah produksi produk fermentasi di luar negeri, namun menghasilkan produk fermentasi asli Indonesia. Misalnya tahu, tempe, dan ini ada pabrik tempe di Australia, dan ada juga di Arab, sudah menggunakan teknologi yang canggih dan higienis, berbeda dengan produksi tempe kebanyakan di Indonesia masih tradisional. Teman-teman bisa belajar dari video tersebut bagaimana kita menjadi ahli pangan atau produsen pangan dengan teknologi yang biasa kita pelajari di bangku kuliah. Nah, inovasi apa yang bisa kita berikan untuk produk fermentasi lokal Indonesia? Ya, silakan berkreasi karena potensi produk fermentasi di Indonesia masih sangat banyak. Nah, misalnya ini, ada produk fermentasi berupa peyem yang biasa kita lihat digantung di pinggir jalan, ternyata bisa kita develop produknya menjadi semacam food bar yang itu bisa dimakan kapan saja, lebih praktis, di mana saja dibawa, kecil bisa masuk tas, kantong, ketika lapar tinggal dibuka kemasannya. Tidak seperti peyem biasanya yang perlu wadah khusus atau perlu penanganan khusus ketika membawa-bawa peyem dan dirasa kurang praktis seperti itu. Ada juga oncom yang dibuat minuman. Teman-teman bisa cek YouTube berikut.
Di sana, oncom yang biasanya kita makan sebagai lauk ternyata bisa diolah menjadi minuman jelly yang sedang digemari oleh kalangan anak muda, yang dipadukan dengan karagenan atau rumput laut, kemudian diberi rasa buah-buahan agar lebih segar. Ternyata pengembangan produk tersebut bisa sangat menarik dan sangat potensial untuk pengembangan usaha. Nah, berikut tugas yang bisa teman-teman kerjakan dan ada deadline-nya. Semoga bisa dilaksanakan dan jadikan tugas ini sebagai sarana belajar kita agar bisa lebih paham mendalam tentang produk fermentasi lokal Indonesia. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.